Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kaum ibu di kawasan Koja, Jakarta Utara diberdayakan untuk membuat batik yang berbeda dengan motif batik pada umumnya, yaitu batik tulis Koja. Melalui kegiatan membatik ini, kaum ibu berhasil menghasilkan karya yang dapat dikenal oleh masyarakat. Membatik menjadi kesibukan baru yang dijalani kaum ibu di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sejak setahun belakangan ini, sebelumnya kaum ibu yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga mengikuti pelatihan membatik yang difasilitasi oleh seorang seniman batik. Sejak saat itu, mereka terus belajar membatik secara mandiri setiap 2 minggu sekali hingga mampu berkarya dan menghasilkan produk batik sendiri yang dinamakan batik tulis Koja. Ciri khas batik tulis Koja dapat terlihat pada motif yang identik dengan kawasan pesisir utara ibu kota, seperti biota laut, rumah si pitung, hingga peta Jakarta Utara. Melalui kegiatan membatik, kaum ibu merasa terbantu. Tak hanya menghasilkan karya kain batik nan indah, namun juga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Ya, untuk membahas seperti apa kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga di Koja dan seperti apa pula motif batik Koja yang mereka ciptakan, kita akan berdiskusi langsung bersama Ibu Siti Kuraisin selaku Koordinator Batik Tulis Koja. Selamat pagi Bu Siti, apa kabar? Halo Ibu Siti, bisa mendengar suara kami? Baik, ini memang luar biasa sekali ya. Di tengah pandemi seperti ini banyak sekali pemberdayaan yang diciptakan oleh masyarakat luas. Salah satunya seperti yang tadi kita lihat di tayangan pemirsa, ada pemberdayaan ibu-ibu membuat sebuah kerajinan batik. Dan ini luar biasa sekali, batiknya bukan hanya batik seperti pada umumnya, namun ada ciri khas dari batiknya, yaitu ada gambar-gambar yang identik dengan kawasan tersebut. Tadi kita lihat ada biota laut, kemudian ada di daerah-daerah pesisir, dan berbagai macam gambar lainnya. Dan kita akan coba berdiskusi langsung bersama dengan narasumber kita, dengan Ibu Siti. Halo, selamat pagi Bu Siti. Bisa mendengar suara kami, Bu? Halo, selamat pagi Mas Andrew. Baik, Bu. Halo. Ya, baik. Bu Siti, kita langsung saja berdiskusi tentang pemberdayaan ini. Sebetulnya dari mana Bu Siti bisa mendapatkan ide untuk membuat sebuah pemberdayaan untuk ibu-ibu di daerah tersebut? Ya, terima kasih. Sebelumnya kita berawal dari sebuah pelatihan dari Dinas Kebudayaan. Dari situ kita mulai bisa selama pandemi itu kita bisa untuk melanjutkan pelatihan tersebut. Bagaimana untuk meneruskan batik ini ya kita bergabung. Jadi untuk pelatihan batik-batik meneruskan kenapa di Koja tidak bisa ada batik gitu. Baik, jadi memang karena pandemi kemudian memiliki waktu yang lebih luang daripada Iya. sebelumnya, sehingga mengisi kekosongan waktu dengan berkreasi ya, membuat Iya, kreativitas. ini kita berdiri juga setelah pandemi itu kita kumpul ibu-ibu, kenapa enggak kita teruskan membatik ini gitu loh. Baik, kemudian memilih batik dalam sebuah produknya. Kenapa memilih batik dan ada ciri khas dalam batik-batik tersebut? Kayak tadi ada biota laut, kemudian daerah-daerah yang ada di pesisir kota Jakarta Utara. Kenapa, Bu? Iya, kenapa kita pilih untuk nama batik Koja? Di sini kita batik Koja karena tempat tinggal kita di daerah Jakarta Utara, kebetulan di Kecamatan Koja. Nah, kita semua berkumpul dengan ibu-ibu untuk membatik, karena di Jakarta Utara sendiri itu banyak destinasi wisata untuk bisa kita eksplor gitu loh. Kenapa enggak kita tumpahkan di kain? Jadi kita punya ciri khas sendiri dengan destinasi Jakarta Utara, tidak menghilangkan dari batik itu sendiri gitu. Baik. Ini tadi kita lihat ada lumayan banyak nih ibu-ibu yang bergabung. Sudah ada berapa anggotanya, Bu, dalam pemberdayaan ini, dan
apakah terbuka juga untuk masyarakat luas atau hanya di wilayah Kota Jakarta Utara? Kebetulan kita sudah untuk apa maksudnya untuk berdiri batik koja sendiri berawal kita 5 orang. Waktu itu masih apa sih kita masih belajar ya. Tapi setelah kita tekun terus belajar sambil kita jalanin semua, ya sudah kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka kelas-kelas untuk ibu-ibu yang mau belajar membatik di kita, dan itu tidak hanya untuk orang Jakarta Utara saja, mungkin dari luar juga boleh belajar dengan kita. Baik, jadi terbuka luas untuk siapa saja yang mau belajar, silakan diterima ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan Iya. proses kreatifnya? Karena kan mungkin berbagai macam ibu-ibu juga memiliki berbagai macam latar belakang. Tentunya pasti ini Iya. menjadi tantangan juga untuk Bu Siti. Lalu bagaimana proses pembelajarannya dan proses kreatif dalam membuat sebuah batik? Kebetulan di sini kita ada satu guru kita ya, Pak Hamim, namanya itu Pak Hamim Mustaqim. Dia yang mengajarkan kita tuh dari belajar dari nol sampai kita bisa mencanting, sampai kita belajar untuk membuat motif. Nah, di situ kita mengaplikasikan ke sebuah kain dengan teknik pewarnaan juga yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai ciri khas untuk batik kita sendiri gitu. Nah, di situ kita mencoba untuk ibu-ibu kalau punya kreasi entah motif apa, silahkan gitu. Kita tidak menutup untuk membatasi motif-motif kita. Ibu-ibu punya kreasi ya silakan gitu. Kalau misalkan kita punya, saya punya ini nih, punya ide begini, ya monggo kita tuangkan di dalam kain itu. Baik, jadi Seperti di itu, dalam Mas. sebuah batik ini tadi karena di tayangan batiknya indah sekali Bu, cantik-cantik sekali motif-motif batik Iya. tersebut. Berarti itu apakah motifnya juga dari para ibu-ibu yang diberdayakan atau ada satu sampel yang dibuat sebagai patokan? Atau seperti apa Bu konsep dalam membuat motif batik ini? Kebetulan untuk yang saat ini kita masih memakai desain dari Pak Hamim ya. Desain itu guru batik kita, dia salah satu dosen di UI, dia mengajar di seni kebudayaan. Nah, kita memakai motif-motif dari beliau, tapi tetap kita juga diajarkan untuk membuat gambar apa yang kita bisa kreasikan tentang di wilayah kita, seperti itu, Mas. Baik, ini luar biasa sekali ya memberdayakan ibu-ibu sehingga bisa memiliki skill baru dan tentunya Nah ini bisa menambah ini contoh penghasilan tadi. juga ya Bu ya? Alhamdulillah sih untuk kita sebagai pemula ya, baru 1,5 tahun kita terbentuk ya, kita masih mandiri, kita masih nomaden untuk produksi, jadi kita masih tetap semangat walaupun pandemi ini kan kita masih penjualan atau pemasaran juga masih kurang ya. Orang lebih memilih untuk ke kuliner, memikirkan untuk pangan gitu. Kalau untuk yang seperti ini mungkin bisa pilihan kedua gitu. Tapi ya mudah-mudahan setelah pandemi sih kita para fashion atau craft atau ibu-ibu UKM yang lain juga mungkin punya harapan yang sama gitu. Tetap bangkit. Baik, kita harapkan diskusi kita pada hari ini Bu Siti bisa menginspirasi ibu-ibu di wilayah lainnya agar bisa memberdayakan juga, memberikan skill, memberikan keterampilan sehingga bisa mandiri dalam kotanya dan juga bisa menambah penghasilan tentunya untuk keluarganya. Terima kasih Bu Siti telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Oke, sama-sama Mas Hendro, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.